Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengembangan kurikulum PAIN dengan anggota kelompok pertama Ziana Walidatus Sholihah NIM 201200436. Kedua Ziani Fauziah NIM 201200437. Kami di sini akan mempresentasikan makalah dengan judul Landasan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh beliau Ibu Zeni Murtafiati Mizani MPDI. Poin yang pertama yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Akan tetapi harus didasarkan pada berbagai pertimbangan atau landasan agar dapat dijadikan dasar pijakan dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Sehingga di dalam memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran secara lebih efisien dan efektif. Menurut Herbie, landasan adalah suatu gagasan yang menjadi kepercayaan yang menjadi sandaran suatu prinsip yang mendasar. Poin kedua yaitu tentang macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Di sini macam-macam landasan pengembangan kurikulum ada 7. Pertama, landasan agama. Kedua, landasan filosofis. Ketiga, landasan yuridis. Keempat, landasan psikologis. Kelima, landasan sosial budaya. Keenam, landasan empiris. Dan yang ketujuh, landasan iptek. Di sini kami akan menjelaskan secara detail tentang 7 landasan tersebut. Pertama, landasan agama. Landasan agama ini muncul terutama dari pemikiran pendidikan Islam, yang umumnya mempunyai pendirian bahwa sistem yang ada dalam masyarakat termasuk sistem pendidikan harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada pembelajaran agama Islam. Sumber ajaran agama pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber lainnya adalah ijtihad. Kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, merencanakan, melaksanakan, membina, mengembangkan kurikulum dalam bentuk program tertulis maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan operasional di sekolah. Di dalam landasan filosofis atau filsafat sendiri terbagi menjadi 6 landasan. Pertama, landasan filosofis aliran idealisme. Filsafat ini berpendapat bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada bersifat material. Dengan demikian, menurut filsafat idealisme bahwa manusia adalah makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Pikiran manusia diberikan kemampuan rasional sehingga dapat menentukan pilihan mana yang harus diikutinya. Kedua, landasan filosofis aliran realisme beranggapan bahwa mencari kebenaran di dunia sendiri melalui pengamatan dan penelitian dapat ditemukan hukum-hukum alamnya. Mutu kehidupan senantiasa dapat ditingkatkan melalui kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan hidup adalah memperbaiki kehidupan melalui penelitian ilmiah. Ketiga, landasan filosofis aliran perennialisme berpendapat bahwa pendidikan bersifat absolut dan universal. Pendidik pada aliran ini mengajarkan mata pelajaran secara terpisah menurut tujuannya masing-masing. Keempat, landasan filsafat aliran esensialisme berpendapat bahwa belajar di sekolah tidak lain untuk menguasai bahan pelajaran pengetahuan yang berguna sekarang dalam berbagai disiplin ilmu. Kelima, landasan filosofis aliran pragmatis berpendapat
bahwa kebenaran adalah buatan manusia berdasarkan pengalamannya. Tugas guru bukan mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan, melainkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan guna memecahkan beragam permasalahan yang ada. Keenam, landasan filosofis aliran eksistensialisme berpendapat bahwa aliran ini adalah manusia berada di dunia untuk mengembangkan nilai ide yang sifatnya pribadi, tidak perlu terikat dengan pola-pola masyarakat yang teratur. Ketiga, landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan kurikulum dalam yuridis dibagi menjadi 5. Pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Kelima, Peraturan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Poin yang keempat yaitu landasan psikologis. Penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum tidak lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Poin yang kelima yaitu landasan sosial budaya. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai yang mengatur cara kehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang, sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan zaman. Poin yang keenam yaitu landasan empiris. Landasan empiris adalah landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Poin yang ketujuh yaitu landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filsuf purba seperti Plato, Socrates, Aristoteles, Johnny Dewey, Archimedes, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.